Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama, permasalahan dan solusi belajar anak sekolah dasar. Ada 5. Pertama, berkelahi di kelas. Penyebab saling ejek, saling berebutan, sesuatu yang biasanya menjadi alasan terjadinya pertengkaran siswa. Solusi, menambahkan siswa dengan cara menasihati. Kedua, mengantuk. Penyebab mungkin menonton acara televisi hingga larut malam. Solusinya, orang tua harus menasihati dan memberikan batasan waktu siswa untuk istirahat agar paginya siswa tidak mengantuk di sekolah. 3. Murid terlambat masuk sekolah. Penyebab karena bangun tidur terlalu siang, disebabkan karena siswa tidur larut malam. Solusi, memberikan teguran kepada siswa dengan yang sudah lewat batas dan tidak salah jika memberikan hukuman. 4. Menjahili teman saat belajar. Penyebab sifat genetis yang diturunkan dan tidak dapat dibantah bahwa hal tersebut merupakan faktor bawaan sejak lahir. Solusi dapat diselesaikan dengan cara memberikan teguran bila kejahilannya sudah lewat batas dan pantas diberikan hukuman agar dia jera. 5. Jalan di kelas saat guru mengajar. Penyebab biasanya terjadi siswa SD di kelas 1-3 yang senang bermain dan sering lupa dengan proses harus dipahami secara konsentrasi. Solusi, ditegur merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah dan bersikap bijak dengan maklumi masih pada fase bermain. Materi kedua, perkembangan kognitif, fisik, bahasa, dan sosio-emosional serta problematika. Ada 4. Pertama, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak berbeda-beda antara satu dengan hal lainnya, di mana kognitif artinya kemampuan berpikir, yang artinya perkembangan kognitif berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikir. Kedua, perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak akan memberikan mereka kemampuan untuk mengeksplorasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Saat bayi, mereka akan cenderung menghabiskan waktu dengan tidur. Saat anak balita, mereka mulai belajar merangkak, berjalan hingga mengeksplorasi lingkungan sekitar secara mandiri, yaitu fase perkembangan fisik usia 2-4 tahun, perkembangan fisik usia 2 tahun, dan perkembangan fisik usia 3 tahun. Keempat, perkembangan fisik usia 4 tahun. Ketiga, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah sebagai salah satu dari kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak, sesuai tahapan usia dan karakteristik. Tahap awal membaca, yaitu usia 0-3 tahun. Perkembangan sosial, emosional, serta problematika. Perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah kemampuan anak dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik emosional positif maupun negatif. Anak mampu berinteraksi dengan teman sebayanya atau orang dewasa sekitarnya secara aktif belajar dengan mengeksplorasi lingkungannya. Perkembangan sosial emosional adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya, dan diperoleh dengan cara mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang dilihat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.